Tuhan begitu baik dan sangat baik Bapak Ibu. Karena itu hari ini firman Tuhan ingatkan kita di ayat yang ke-9, perhatikan baik. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Bapak Ibu, ketika Yesus bersama dengan muridnya, Yesus menguji iman para muridnya pada masa itu Bapak Ibu. Dia melihat ada banyak orang yang sedang berbondong hadir di situ. Sebenarnya tujuan mereka hadir di situ bukan untuk mengenal Yesus dengan benar, tetapi karena mereka butuh makan. Mereka butuh makan. Mereka kenyang. Mereka ingin melihat mujizat, bukan untuk mengenal Yesus jauh lebih dalam. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jika saat ini dikatakan firman Tuhan, jika saat ini kita tidak menuai apa yang kita tahu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu menyalahkan Tuhan dalam hidup. Ingat, sekali lagi saya katakan, jika saat ini kita tidak menuai apa-apa, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, juru firman Tuhan buat kita, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. 2, 3 ya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Menurut desain, sudah naiklah lama. Apa lama berpuluh apa salah? Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa salah? Ya kan? So menayakkan. Apa ini ya? Ada biar. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengoreksi diri. Kalau kita dikatakan tadi, jika kita saat ini sedang tidak menuai apa-apa, kita tidak perlu mempersalahkan Tuhan. Kita tidak perlu menyalahkan Tuhan. Kita perlu koreksi diri kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mengoreksi diri, maka kita akan memiliki hidup. Nah, apakah kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan akan menyadari kehidupan kita di hadapan Tuhan? Wah, kenapa Tuhan? Ya kan? Karena apa? Karena kita sudah mengoreksi diri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin kita tidak pernah menabur, bagaimana mungkin kita bisa untuk menuai? Tapi gitu ya. Kalau kita tidak pernah menabur, kita tidak akan pernah menuai. Kita beda dengan burung pipit. Beda Bapak Ibu. Kita ini dikasih Tuhan pemikiran yang cerdas, hikmat dan akal budi. Burung pipit tidak demikian, tapi coba burung pipit saja bisa dipakai Tuhan. Kan itu ya, diberkati Tuhan. Kita ini segambar dengan Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, Tuhan menghembuskan namanya. Masuklah melalui hidung kita. Maka sampai hari ini kita bisa bernafas. Coba. Burung pipit tidak demikian. Burung Tuhan bilang, burung pipit, jadilah kau burung. Jadi. Dia tidak dari debu tanah. Karena tidak ada firman Tuhan. Dia katakan, gitu ya. Saya ini mana lah burung pipit ini ya. Betul enggak? Kalau manusia diciptakan dari debu tanah, ada nggak burung pipit dari debu tanah? Ada. 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 Betapa mulianya kita, betapa bahagianya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu hari ini firman Tuhan ingatkan kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengoreksi diri sendiri. Mungkin selama ini kita tidak pernah menabur. Karena kita merasa Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa harta yang Tuhan titipkan untuk kita pegang dengan erat. Ya, nggak salah. Nggak salah. Tapi ingat, ketika Yesus bersama dengan muridnya, Yesus bertanya kepada Filipus, lihat begitu banyaknya mereka ada di sini. Guru, suruh mereka pergi karena hari sudah jauh malam. Mereka memberi makan di luar, di tempat-tempat yang lain. Yesus bilang, kamu harus beli dia. Guru, harga
secuil saja satu orang tidak cukup. Tidak akan mungkin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini Filipus ini orang yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau orang sudah pada mau hitung-hitungan dengan Tuhan, berat ini Bapak Ibu, ya kan? Berat. Nah, karena itu hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Dari sini kita dapat melihat bahwa kita lebih suka mengumpulkan berat-berat, punya prinsip seperti Filipus. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada dua orang atau ada dua jenis orang yang suka sekali untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka adalah orang kikir dan satu orang yang tidak mau bekerja. Jadi ya, kenapa Bapak Ibu? Yang namanya kikir ya tetap kikir, penuh perhitungan segala. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini perlu kita sadar hidup kita. Lihat, mulai dari ayat 1 sampai 15 ketika kita membaca, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat 9 begitu jelas disampaikan untuk kita hari ini. Bagaimana kita mengalami berkat Tuhan jika kita juga kikir. Bagaimana kita bekerja untuk melakukan firman kalau kita juga malas mengalami untuk berkat Tuhan. Tidak akan mungkin Bapak Ibu. Lihat puri ada dari kurang lebih dari 5.000 orang datang berduyun-duyun untuk menemui Yesus. Mereka mau berkumpul ada kurang lebih 5.000 orang untuk menemui Yesus. Bukan supaya mereka mengenal Tuhan lebih jelas, tidak. Tapi karena mereka perlu diisi oleh Tuhan dengan mujizat. Mereka makan kenyang memang, tapi tidak ada ikut Tuhan. Ketika Yesus disalibkan, dari orang yang tidak yang makan kenyang. Ketika Yesus mau disalibkan, di mana yang 5.000 orang? Tidak ada satu pun yang muncul. Bahkan murid Yesus yang 12 pun tidak muncul semua. Coba, betapa kejamnya hidup. Betapa kejamnya hidup. Sampai-sampai Yesus bilang sama Filipus, Filipus, lihat. Tapi Yesus berkata kepada Filipus, kamu kasih makan guru. Sekalipun ada roti seharga 200 dinar, tidak akan cukup. Ya betul juga, 5.000 orang makan. Gak cukup. Dengan akal sehat, iya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini perlu kita sadar hidup kita. Saya katakan tadi, bagaimana kita bisa mengalami berkat Tuhan jika kita juga kikir, malas Bapak Ibu. Orang kikir dan pemalas tidak akan bisa mendapat berkat dari Tuhan. Ingat itu. Tapi orang yang mau bekerja, orang yang suka menabur, pasti akan diberkati Tuhan. Yang saya suka katakan amin. Amin. Ini dia. Mengingatkan kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita diingatkan supaya kita menyadari hidup kita. Maka Paulus dengan tegas mengingatkan kita hari ini, bukan lagi kepada Titus atau Timoteus. Coba buka. Kita mau menabur, tetap kali sampai umai. Sedangkan menabur saja, kadang susah Bapak Ibu. Udah menabur, udah bekerja juga kadang tak cukup. Ini firman Tuhan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Supaya kita menyadari hidup kita. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini kan yang kukerjakan. Ini kan barangku. Ini kan hartaku. Keringatku. Usahaku betul. Usahamu. Tapi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan terlalu keras pegang hartamu. Engkau diberkati Tuhan supaya engkau bisa menjadi berkat. Yang saya katakan amin. Amin. Jangan Bapak Ibu. Jangan suka hitung-hitungan. Wah, ini betul. Orang yang demikian susah untuk menerima berkat Tuhan. Susah. Karena itu hari
Bapak Ibu. Dikatakan sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kata Paulus, kami beri peringatan kepada kamu, bukan lagi kepada jemaat yang ada di Korintus, di Roma, di Galatia, di Efesus, Filipi, tapi untuk kita hari ini. Ingat baik, sebab jika waktu kami ada berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Padahal kita segambar dengan Tuhan, ya kan? Segambar dengan Tuhan, pilih Tuhan dengan nafas istimewa. Sebenarnya Tuhan itu baik, hanya saja kita kurang. Maksudnya bukan kurang baik, kurang semangat. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang perlu kita sadar dalam hidup kita. Mengapa bisa demikian? Karena kita kurang, Bapak Ibu. Coba buka Amsal. Tapi semut, firman Tuhan ajak kita belajar kepada semut. Wow, kok kita bisa belajar kepada semut? Emangnya semut jadi berharga di mata Tuhan? Enggak. Tapi lihat, musim kemarau semut mengumpulkan hartanya, makanannya, menyumbang. Tapi dikatakan pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Iya kan? Dengan berbagai alasan, Bapak Ibu. Dengan berbagai alasan. Lihat ini. Pilih dulu demam, baru. Siapa bilang nggak perlu? Tapi itu jadi alasan, Bapak Ibu. Nggak mau kerja, gimana kita? Dan kita protes ini. Aduh, inilah gereja kami. Loh, inilah dia. Ya kan? Terus uang. Nggak usah.